Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan limpahan rahmat pada kita hingga di sore hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kita di Kultum Ramadan atau Kurma dari Kuarca Kabupaten Purbalingga yang alhamdulillah di tahun ini 1446 Hijriah masih tetap istiqomah menebar kebaikan untuk masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, salat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan generasi setelahnya yang istiqomah dalam dinul Islam ini. Dan kita berharap menjadi bagian dari umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kurma rahimakumullah, pada sore hari ini izinkan kami memberikan nasihat untuk saya yang fakir ini dan teman-teman sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sebuah makna dari puasa yang kita laksanakan. Sebagaimana kita meyakini bahwa puasa yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan derajat kita. Sebagaimana Allah telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menarik di sini bagaimana tingkatan keimanan yang diperintahkan untuk orang yang beriman dengan berpuasa akan menambah derajat, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Dan kesempatan hari ini salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bagaimana puasa ini mengajarkan kita bagaimana ketika Allah merasa ataupun Allah senantiasa membersamai kita. Maka puasa ini pada kesempatan hari ini adalah tentu menjadi bentuk kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah SWT. Maka sahabat kurma rahimakumullah, kita tentu memahami bagaimana tugas seorang manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana ayat yang sudah kita hafal bersama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, yaitu Allah SWT. Maka melalui puasa ini menjadi bentuk kejujuran kita menjalankan tugas, yaitu sebagai hamba Allah untuk beribadah pada Allah SWT. Dan ada yang menarik dari puasa ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita melakukan sholat, membaca Al-Quran, orang bisa jadi melihat apa yang kita kerjakan. Kita berhaji, orang melihat, si fulan pergi ke Mekah, kemudian pulang mendapat gelar haji fulanah. Tetapi ketika berpuasa, benar-benar hubungannya adalah kita dengan Allah SWT. Yang ini sebagaimana juga di dalam sebuah hadis dari hadis Muslim nih, dikatakan bagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa kullu amali ibnu abdan lahu ila saum, bahwa semua amal Bani Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa, karena Allah lah yang akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk bagi orang-orang yang berpuasa. Kenapa bisa demikian? Yang tadi kami katakan bagaimana ketika orang sholat, kita sholat begitu, orang akan melihat, sholatnya sangat khusyuk. Orang bisa menilai kita. Ketika kita membaca Al-Quran, orang akan mendengar bacaan kita dan Masya Allah merdunya bacaan si fulan. Atau ketika kita melakukan ibadah yang lain, orang akan melihat. Ketika kita bersedekah, betapa dermawannya si fulana. Tetapi ketika kita melakukan puasa, siapa yang akan memuji kita? Siapa yang akan melihat khusyuknya puasa kita? Tidak ada. Bahkan yang muncul adalah bau mulut kita barangkali, tetapi itulah yang nanti akan semerbak wangi harum kasturi yang kelak akan dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa. Maka sahabatku rahimakumullah, puasa sekali lagi mengajarkan kejujuran kita sebagai hamba kepada Tuhannya. Karena dengan itulah kita benar-benar berhubungan langsung dengan Allah SWT. Ketika kita niat benar-benar karena Allah, kita akan menjaga puasa kita. Tidak hanya sekedar menahan
lapar dan dahaga, tetapi bagaimana kita juga mengendalikan nafsu-nafsu kita. Kita bisa jadi berbuka, bersahur bersama keluarga, tetapi ketika kita tidak jujur, kita bisa makan di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat tertutup, lalu kita pura-pura berpuasa dan tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Mas, sekali lagi, puasa ini mengajarkan kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya Allah SWT. Sahabat kurma rahimakumullah, maka puasa ini sudah selayaknya memberikan pelajaran bagi kita bagaimana di kehidupan sehari-hari, bawalah Allah di setiap langkah kita. Ketika kita berpuasa, kita merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Lantas apakah ketika kita tidak berpuasa, kita menganggap bahwa Allah tidak mengawasi kita? Dengan kita senantiasa ma'iyatullah, merasakan kesertaan Allah, maka yang ada tentunya kita akan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjaga adanya kepercayaan, keyakinan bahwa Allah senantiasa membersamai kita, tentu praktik-praktik kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di bangsa ini tentunya juga akan semakin mereda, dan takut para pejabat untuk melakukan korupsi, melakukan KKN, sehingga tentunya akan memperbaiki negeri ini. Maka kembali dengan puasa ini, sahabatku rahmatullah, mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yaitu sebagai hamba kepada Tuhannya Allah SWT. Tentunya sekali lagi, mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa bahwa puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana nilai-nilai puasa yang terkandung di dalamnya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merasakan kesertaan Allah SWT dan kita jujur terhadap Tuhan sebagai hambanya Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran buat saya pribadi dan sahabat kurma sekalian. Dan kami ucapkan selamat berbuka puasa, tetap istiqomah walaupun lelah, tapi insyaallah memberikan berkah bagi hidup kita, dan tentunya mudah-mudahan Allah mencatat amal kebaikan kita di sisi Allah SWT. Demikian, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.